100.000 tahun yang lalu. Dataran Yan-Yang. Pertempuran antara manusia dan iblis. Makhluk menderita. Ras manusia memiliki 2 orang kuat di tingkat dewa. Mendirikan kota Jiutian dan kota Yugui. Dan menetapkan perjanjian saling tidak menyerang. Saat ini, pemimpin kota Tian sudah tua. Anak keempat berencana merebut posisi pemimpin kota. Kota dalam keadaan kacau. Kepala kota muda benar-benar punya waktu dan selera yang baik. Di saat seperti ini masih sempat menikmati bulan. Sungguh menyedihkan. Kepala kota muda? Oh tidak. Seharusnya itu adalah tuduhan Qin Feng. Kalian berdua pasangan yang menjijikan. Bisa-bisanya bersatu untuk membunuhku. Kalian tidak akan berakhir dengan baik. Kepala kota muda harus berangkat. Menjadi pelayan anjing. Bahkan kalian juga mengkhianatiku. Lepaskan aku. Feng, kamu bilang aku tidak akan mati dengan baik. Awalnya aku ingin menggunakan racun anggur yang diberikan oleh ayahanda untuk mengirimmu pergi. Sekarang aku sudah berubah pikiran. Tapi kamu harus membuatnya bekerja keras. Saudara laki-lakiku. Baiklah, selamat jalan. Kamu ini terlalu bodoh untuk seorang tuan muda di novel seni bela diri. Meninggalkan dewa perang merah kuning yang sudah akrab sejak kecil. Kamu malah terpesona pada Surongrong si rubah betina itu. Kartu yang bagus dimainkan dengan sangat buruk. Kamu pantas dibohongi oleh kincuan si pria licik itu. Tidak mau lihat. Tidur. Hahaha. Kota muda datang bermain ya. Ayo, kota muda. Hahaha. Tuan muda kota. Malam yang indah ini berharga 1000 emas. Mari kita minum bersama. Kenapa kata-kata ini terasa begitu familiar? Kamu adalah Surongrong. Tuan muda kota, apa yang terjadi padamu? Kenapa aku bahkan tidak ingat lagi? Apakah aku telah masuk ke dalam buku ini? Tuan muda kota, apa yang sedang kamu bicarakan? Apa ini? Buku yang bisa berubah. Tuan muda, bukankah kamu paling suka Rongrong menari? Aku salah. Dalam novel, si Rongrong ini memang benar-benar menggoda. Cepat, minum saja araknya. Ini tidak benar. Menurut isi novel, arak ini mengandung sesuatu. Asal aku minum 1 gelas ini, pasti langsung ada laporan. Saat itu, Qin Chuan, si tua Liu, segera akan membawa Das Weishi untuk menangkap selingkuh. Sejak saat itu, aku hancur dan terkenal buruk. Di penjara mati. Akhirnya dikubur hidup-hidup di padang gurun. Tapi kalau aku tidak minum beberapa mayat ini, aku takut akan. Aku tidak mau mati saat baru lahir, kan? Sistem prajurit terkuat berhasil diikat. Apa yang harus aku lakukan? Sistem prajurit terkuat berhasil diikat. Pemilik harus menyelesaikan krisis saat ini. Katalog toko hadiah sukses. Kegagalan memotong host. Oh. Aku sudah tahu pasti ada sistem aneh saat melintasi. Tunggu sebentar. Memotong itu apa sih? Sistem aneh? Keluarlah. Jelaskan padaku, sistem aneh. Kau bilang. Ternyata ini bukan sistem anjing, tapi sistem keledai. Kamu keledai betina? Ngapain kamu mengintip wanita cantik mandi? Kalau begitu, aku lihat milikmu. Kamu ini mati.
Ah, Tuan muda, kenapa kamu ada di situ? Ayo cepat minum anggurnya. Selesai keramas, kamu keluar ya. Sekarang aku harus bagaimana? Tenang saja. Kuda ini memberimu paket pemula yang kebal terhadap racun. Tenang saja, minumlah. Begitu meminum minuman ini, dia akan pingsan. Setelah terbangun, dia akan membawa nama buruk yang kacau. Tidak ada tempat untuk dikuburkan. Saat itu, keempat tuan muda akan kembali. Aku akan menjadi nyonya kota yang baru. Kalian semua boleh pergi. Aku ingin berdiskusi dengan tuan muda kota dengan baik. Ya. Rencananya berhasil, cepat laporkan ke Tuan Empat dan terima hadiah. Baik, ayo pergi. Benar-benar orang yang tidak berguna. Hanya diberi sedikit iming-iming langsung jatuh hati. Biarkan aku lihat pos apa yang cocok. Benar-benar menyulitkan aku, seorang gadis muda yang belum menikah. Kamu tidak mengerti. Aku mengerti. Biar kakak datang ajarkan kamu dengan baik. Kenapa kamu bangun? Bukankah kamu suka berakting? Karena ini adalah akting. Harus akting dengan sepenuh hati. Jangan lepaskan aku. Malam yang berharga seperti emas. Aku tidak akan sopan lagi. Ahahaha. Dai Sueshi. Sudah lama tidak ada kabar. Apakah rencana ini bermasalah? Tenang saja, Tuan keempat. Dengan sifat tuan muda yang keras kepala, makanan lezat yang sudah di depan mata ini pasti tidak akan dilewatkan. Kita hanya perlu menangkap mereka berbuat mesum di tempat tidur. Tuan muda pasti akan mendapatkan reputasi buruk sebagai perusak keluarga kerajaan. Akan dikenang buruk selama berabad-abad. Saat itu, posisi tuan muda akan menjadi milikmu. Oh, empu-empu, jadi bagus. Lida Sueshi. Jika hal ini berhasil, menjadi orang yang berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang sebagai Perdana Menteri. Hahaha. Terima kasih, Tuan Xie. Tidak ada waktu untuk ditunda. Mari kita cepat pergi. Ayo. Qin Chuan tidak menyangka wanita yang tidak ingin kau sentuh. Ternyata sudah aku coba duluan. Kenapa kau menangis? Menjadi wanita dari tuan kota ini adalah sebuah kerugian. Kamu benar-benar berani menyentuhku. Pemimpin kota pasti akan mencabut posisimu sebagai wakil pemimpin kota. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Aku menyentuhmu. Jelas-jelas kamu yang memulai. Sebenarnya maksudku berpura-pura terhina. Lalu menjebakmu. Benarkan? Apa kita harus membuat keributan sampai ke tuan kota? Lihat seberapa banyak siksaan yang harus diterima. Menuduh sedikit tuan kota. Itu adalah dosa besar yang bisa menghancurkan 9 klan. Nanti, seluruh keluarga Su akan mati. Tidak, itu tidak mungkin. Tuan keempat, janjikan padaku. Janji padamu untuk menjadi istri sedikit tuan kota. Kan? Tapi sekarang, kau adalah wanitaku. Apakah kamu pikir Qin Chuan akan menginginkan barang bekas? Dia akan menjadikanmu istri kecil dari kota. Sedangkan kamu hanyalah bidak dalam permainannya. Nanti akan dibuang seperti barang tak berharga. Dia bahkan malas untuk melihatmu lagi. Apa yang kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah kembali bersamaku. Rongrong. King Feng, kamu tidak pusing. Wanita ini sudah aku coba untukmu. Sangat lembut. Rongrong adalah wanita yang bahkan aku tidak berani sentuh. Kamu sudah tidur dengannya. Aku akan bunuh kamu. Kamu berani memukulku. Saya adalah putra kesayangan ayah. Saya adalah putra nyonya wali kota. Jika bukan karena menghormati yang lebih tua, posisi ini tidak akan jatuh ke tanganmu. Kau memukulku lagi. Mengenai hubungan antara raja dan menteri. Saya adalah pewaris muda. Sebagai kakak, kamu adalah saudara laki-lakiku. Dan orang yang dipukul adalah kamu. Aku akan bertarung denganmu. Hahaha. Tuan muda keempat, tenanglah. Ini bukankah juga hal yang baik? Kini Qin Feng sudah terbukti menyuap putri. Perbuatan yang sangat melawan hukum ini
Jabatan pemimpin kota sudah di depan mata. Si tua Deng yang penuh niat jahat. Jangan kira aku tidak tahu. Semua ide yang merugikan orang lain ini adalah ide darimu. Li Dasueshi. Maaf. Lupa memukulmu? Hehe. Hehe. Aku adalah orang yang diberi kekuasaan langsung oleh wali kota. Kau berani memukulku. Sungguh memalukan, bisa dibilang. Sepertinya aku terlalu ringan memukulnya. Hahaha, katakan. Wali kota telah tiba. Jangan terlalu bangga terlalu cepat. Aku lihat seberapa lama kamu bisa duduk di posisi tuan muda ini. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan menjelaskan apa yang terjadi malam ini. Tuan kota sudah datang. King Feng, tunggu saja. Kamu sudah mati. Surongrong, selanjutnya, kamu seharusnya tahu apa yang paling menguntungkan untuk dirimu. Aku mengerti, tuan muda. Yah. Ada pembunuh yang datang. Tangkap pembunuhnya. Cepat datang lindungi aku. Tuan kota. Ada orang. Kau sedang melakukan apa? Ah, tidak benar. Ah, ayah. Apa yang terjadi di sini? Ayah adalah seperti ini. Adik keempat tadi ketakutan. Minum sedikit arak untuk menenangkan diri. Tuan kota begini ya. Saya. Bodoh. Aduh. Ayahanda, tadi aku mengalami serangan dari pembunuh bayaran. Ini membuatku ketakutan, tangan dan kaki kejang, tidak bisa dikendalikan. Untungnya, Nona Su menemukan tepat waktu. Membantu saya mengusir pembunuh itu, sehingga saya bisa terhindar dari bahaya. Sayangnya, adik keempat dan sang menteri besar terkejut, bukan. Jadi, ayahanda, saya bilang padamu dia berbohong. Aha. Ha. Ayahanda, dengarkan saya. Haha. Aduh, ayah, lihat aku. Kiku kram lagi. Tuan muda, kamu. Lampu tua, kamu banyak bicara ya. Ifeng, apakah kamu sudah cukup membuat keributan? Siapa yang bisa memberitahu tuan muda apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, dia sedang berbohong. Tidak ada pembunuh sama sekali. Dia bermaksud melakukan sesuatu yang tidak pantas terhadap Surongrong. Aku dan Li Daksushi menyaksikannya. Lalu dia mulai memukul orang. Tidak benar. Surongrong adalah tunanganmu. Mengapa dia bisa muncul di sini tanpa alasan? Ah, bangun dan bicara. Oh, baik, Tuan Kota, pandai sekali menilai. Wakil Tuan Kota memang melakukan hal yang sangat tidak setia. Apa yang dikatakan oleh Tuan keempat itu semua benar. Tidak ada pembunuh sama sekali. Hidungku juga dipukul oleh sang nona muda. Li Dajushi, jangan-jangan kamu dipukul oleh pembunuh hingga bingung. Kamu salah ingat orang, ya, kamu. Kamu bicara sembarangan, kalian berdua saling bersikuku. Bagaimana aku bisa menilai ini? Apakah ada bukti dan saksi baru? Ayahanda, Anda bisa bertanya pada Rongrong. Biarkan Rongrong memberitahumu. Baiklah, silakan katakan. King Feng, kamu sudah mati. Surouro adalah milikku. Dan kamu telah mencemarinya. Dia ingin membunuhmu. Kamu bukan lagi penguasa kota Shen. Aku akan memutar kepalamu dan menjadikannya sebagai pot. Kepada penguasa kota, tadi memang ada pembunuh yang masuk. Memang seperti yang dikatakan oleh Tuan Muda Xiao, ada upaya untuk melakukan pembunuhan. Saya yang menemukan dan memberi peringatan tepat waktu mengenai kejadian sebelumnya. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Xiao. Rouro, kamu sedang membicarakan apa? Ini bukan dia. Tuan keempat, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Bagaimana mungkin saya menggunakan nama baik saya untuk mencemarkan nama Tuan Muda Xiao? Saudara keempat, hatimu sangat kejam. Sungguh, aku tadi berjuang sekuat tenaga untuk melindungimu. Tak kusangka kau malah menuduhku. Ayahanda, tolonglah bela anak Anda. Anak Anda difitnah. Tuan kota berusaha membunuh putra kota. Apa ini berarti akan memutus akar Jutian Chengku? Keberatan yang tak termaafkan. Hal yang mendesak adalah menyelidiki pembunuh dengan ketat. Bersama raja seperti bersama harimau. Penguasa Wang ini adalah orang yang sangat cerdas. Menjatuhkannya juga bukan hal yang tidak mungkin. Perintahkan.
Meskipun harus menggali 3 kaki ke tanah, kita harus menangkap pembunuhnya. Ini adalah urusan hari ini yang tidak boleh dibahas lagi. Kota Jutian telah mengalami kekeringan bertahun-tahun. Suku-suku di perbatasan terus-menerus mengganggu. Di kota hantu, mereka mulai bergerak. Sebagai putra paling berbakat dari tuan kota ini, kamu harus belajar untuk meringankan beban tuan kota ini. Dan bukan membuang waktu untuk hal-hal sepele. Mengerti? Iya. Ayah. Pada akhirnya, ayah memang pilih kasih. Jelas-jelas melihat segalanya tapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Kalau tidak, tuduhan terhadap sang putra muda sudah cukup untuk membuatnya menderita. Segera hancurkan istana ini untuk tuan kota ini. Kau yang terhormat di kota Jutian. Pemuda kota ini hanya terjebak dalam minuman dan wanita. Sungguh memalukan. Waktu sudah tidak pagi lagi, tuan kota. Saatnya kembali dan istirahat. Selamat jalan, Yang Mulia. Misi, Dewa Perang Api Merah. Saat ini, pasokan makanan untuk tentara utara kami sangat terbatas. Akhir-akhir ini, para prajurit tidak mendapatkan cukup makanan. Bagaimana dengan tim pengangkut makanan? Tim pengangkut makanan dipimpin oleh putra keempat. Untuk sementara belum ada kabar. Qin Chuan selalu memotong pasokan tentara kita di Zhenbei. Para prajurit bahkan tidak bisa mengisi perut mereka. Bagaimana mereka bisa melawan pasukan iblis? Aku akan pergi ke kota sendiri untuk meminta gaji dari tuan kota. Wu Shen, tunanganmu adalah wakil tuan muda. Bisakah kamu memintanya membantu? HMPH, si sampah itu sudah bagus kalau tidak menghambat. Aku pasti akan membatalkan pertunanganku dengannya. Berdasarkan isi novel, setelah dia menuduhku, dia akan menghadapi calon istri saya, Zhuang Huang Wushen. Tapi bagaimana cara dia menghadapinya? Oh, benar. Sekarang, krisis logistik di perbatasan. Kaisar Merah akan kembali untuk meminta pasokan makanan. Qin Chuan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memberinya racun. Sial. Dia tidur dengan wanita saya dan merebut kekuasaan militer saya. Kalau saja aku bisa menahan semuanya ini, aku tidak bisa jadi ninja kura-kura lagi. Tidak bisa, harus memikirkan cara. Kau keledai bodoh. Kalau kau keluar, bisa bilang dulu tidak. Bikin aku kaget. Kalau aku bilang sebelumnya, bagaimana bisa melihat otot perut yang bagus ini? Ya. Hahaha, bukan. Kau ini keledai bodoh, keledai nakal. Coba sekali lagi, kalau kau berani. Masih mau jari emas atau tidak? Jangan panik, ada cara cepat katakan saja. Aduh. Sistem Dewa Perang seharusnya memberikan teknik tingkat tinggi, kan? Kenapa malah memberikan AK? Siapa bilang bahwa senjata dalam sistem Dewa Perang itu berarti senjata tingkat tinggi? Senjata bagi keledai bodoh ya berarti senjata. Kamu tahu, kan? Mengerti. HMPH. Bahasa Inggris juga bisa ya? Lupakan. Tapi kekuatan AK ini agak kecil. Bisa nggak pakai RPG atau semacamnya? Nggak bisa tepat sasaran. Menghasilkan AK butuh banyak energi. Harus lihat otot perut untuk mengisi energi. Buka tanganmu. Wah, anak ini punya 8 otot perut juga ya? Aduh. RPG hahaha. Aku akan marah besar. Lidah Sueshi. Persiapannya sudah bagaimana? Duk 4, jangan khawatir. Semua sudah siap. Ini sudah ditambahkan ikan, bunga dan anggur yang bercampur. Dengan satu tegukan ini, Patla seperti seorang wanita pemberani yang dihormati oleh para master besar. Juga harus jadi pelacur. Hahaha. Selama nasi yang belum matang sudah dimasak, maka tentara utara itu sudah jadi milikku, kan? Dewa Perang Merah datang. Putra mahkota keempat, di mana pasokan makanan? Nona Merah. Jangan marah seperti itu. Saya, para prajurit di garis depan kelaparan. Tapi kamu malah bersenang-senang di sini. Aku nggak bisa makan lagi. Nona Cihuang yang peduli pada para prajurit sungguh mengagumkan. Anda datang sendiri. Persediaan makanan bukan masalah. Ayo sini. Hehe. Perjalananmu cukup jauh, minum dulu untuk menghangatkan badan. Ayo. Terima kasih, Tuan Sisi. Kuharap pasokanmu dengan tenang. Saya pamit dulu. Kenapa? Kamu ingin membangkang padaku. Baiklah, kamu bisa tidak minum anggur ini. Tapi pasukanmu di utara hanya akan bisa menghirup angin utara. Kamu.
Baiklah. Saya akan minum. Hehe. Hehe. Sekarang saya bisa pergi, kan? King Feng, kamu telah tidur dalam mimpiku. Sekarang kita sudah seimbang. Hahaha. Li Dasueshi. Keluar, saya harus melakukan hal yang serius. Ah, hehehe. Apa situasinya ini? Ah. King Feng, kamu. Kamu melakukan apa? Penjaga ini banyak dan menyebar. Menggunakan RPG terlalu besar gerakannya. Seandainya ada senjata area, pasti bagus. Kenapa kamu belum masuk? Sistem Liu. Ah, semakin suka padamu. Memenuhi permintaanmu. Siapa di sana? Saudara-saudara, terima kasih atas kerja keras kalian di malam hari. Aku akan mentraktir kalian makan kotoran. Kotoran itu masakan apa? Ini apa? Ini sialan adalah kotoran. Baunya menyengat. Bukan, kamu yang minum. Apa? Zihuang, aku datang membantu. Ya. Ah. Bagaimana? Baik. Lebih baik sedikit. Maaf ya, serangan besar-besaran tanpa pandang bulu. Ayo, ini bawa pergi. Terima kasih, Tuan Muda. Saya merasa tidak enak badan. Harus pulang lebih dulu untuk mengobati racun. Berhenti, makanan yang sudah dibayar jangan dibuang. Makan dulu baru pergi. Aduh, sialan. Haha. Si putra. Aha. Bagaimana? Wangi bukan? Ini adalah agar-agar cendana tua yang saya pilih khusus untukmu. Ini ternyata 10 angin bersih. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kamu, jangan berpikir kamu bisa berbuat apa setelah menyelamatkan Dewa Perang Merah. Aku adalah anak kesayangan ayahku. Aku memiliki 100.000 pasukan, apa yang bisa kamu lakukan untuk melawanku? Jabatan Tuan Kota pasti milikku. Iya, kamu yang paling hebat, kan? Beri jalan, aku masih harus menyelamatkan tunanganku yang keracunan. Kamu hanya seorang badut. Kamu pikir dia akan menyukaimu. Dia anggap kamu seperti anjing. Kamu pikir begitu bisa bersaing denganku. Aku beritahu, dia segera akan membatalkan pertunangannya denganmu. Tuan rumah, dia memperlakukanmu seperti ini. Kamu bisa tahan. Dia penuh omong kosong, aku malas berdebat dengannya. Kalau dia sampai dipaksa sampai marah. Apa yang harus aku lakukan kalau dia jadi seperti anjing yang terdesak dan melompat ke tembok? Kalau dia tidak menganggap manusia, aku pun tidak bisa tidak menganggap manusia. Yuan punya banyak kesempatan untuk mengurus dia. Kalau kamu manusia, aku bukan manusia. Aku tidak bisa tahan 1 menit pun. HMPH. Kalau tidak, mau pergi kemana? Kenapa? Kamu sedang meremehkan aku. Tidak. Hamba mana berani meremehkan Tuan Empat. Kalau begitu, hari ini aku akan berbohong padamu. Jangan, Tuan, saya sudah menikah. Bukankah itu lebih baik? Saya hanya menyukai yang seperti ini. Tuan keempat, saya sudah menikah. Kalau sudah menikah, bukankah lebih baik menghargai ini? Panggil saya suami, saya ingin mendengarnya. Suami? Tolong perlahan. Ini merendahkan martabat.
Juga tidak tahu menutup pintu dan jendela. Anak-anak muda ini benar-benar bermain dengan sangat meriah. Kalian sudah mendengar belum? Sudah mendengar belum? Sungguh membuatku tertawa sampai mati. Dengar-dengar suara kemarin malam sangat keras, ya ampun. Hahaha. Kalian sedang membicarakan apa? Katakan yang sebenarnya kepada saya. Sebenarnya begini, saat ini, semua orang di jalan tahu. Anak muda seperti ini. Sialan, pasti itu Qin Fang. Pasti itu Qin Fang. Pasti itu Qin Fang. Aku akan membunuhnya, si anak muda. Jangan lakukan itu. Dia hanya ingin membuatmu marah. Tapi jangan terjebak. Jadi, menurutmu bagaimana? Apakah Tuan keempat masih ingat tentang Tua Bahong di kota berhantu itu? Dia terus menghubungimu. Ingin bekerja sama denganmu. Saya tidak akan melakukan pengkhianatan atau berkolusi dengan musuh. Dalam waktu yang sangat mendesak, lakukan hal yang luar biasa. Apakah kamu masih ingin menjatuhkan Qin Feng? Ingin. Dengan niat yang tulus. Menghadap Tuan Kota. Hidup sang pemimpin kota. Hidup. Hidup selamanya. Jangan berlebihan. Terima kasih kepada sang pemimpin kota yang telah menerima Pangeran Tuoba dari kota hantu. Telah bertemu dengan kota Jutian. Telah bertemu dengan sang pemimpin kota Jutian, mohon duduk. Tidak perlu. Saya menjalankan perintah ayahanda. Memerintahkanmu untuk menyerahkan puluhan kota di perbatasan kota Jutian dengan kota Yuguicheng. Jika tidak diizinkan, kavaleri Yuguicheng akan menginjak rata kota Jutiantianmu. Laporkan. Tuan kota, kavaleri Yuguicheng sudah berada di perbatasan kota Jutiantian. Ah, bagaimana bisa begini? Apa yang harus kita lakukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Hahaha. Sejak perang antara manusia dan iblis, dua kota kita selalu bersahabat. Bagaimana bisa tiba-tiba berbalik? Kota Jutian mengalami kekeringan bertahun-tahun, kas negara kosong. Sementara kota Yuguo memiliki tentara yang kuat. Bendera kami tak pernah kalah dalam perang. Apa yang kalian miliki untuk melawan saya? Ayahanda, hamba memiliki satu rencana. Ini bisa mengubah peperangan menjadi perdamaian. Mohon ayahanda mengawinkan Dewa Perang Merah dengan Pangeran Tuoba. Pasukan besar mendekat. Hanya saja saya dan Tuoba Hong telah sepakat untuk berpura-pura. Tujuan sebenarnya adalah memaksa Chi Huang untuk bersekutu. Saat itu, Qin Feng akan kehilangan sandaran. Dan saya bisa mempermainkannya sesuka hati. Qin Feng, semua ini adalah karena kamu memaksa saya. Sungguh bodoh. Kini di kota Jutian, hanya Dewa Perang Chi Hun yang bisa menjadi ancaman bagi kota Guiguo saya. Asalkan mereka mengirimkan pernikahan, memutuskan sayap sendiri. Aku akan menginjak kota hantu dan meratakan kota Jutian dalam waktu dekat. Ide ini bagus. Tidak salah lagi, ini adalah putra keempat. Dengan cara ini, tidak perlu mengorbankan tanah atau berperang. Juga menghindari penderitaan rakyat. Dan bisa membuat kedua kota kita berdamai kembali. Sungguh cemerlang. Ini. Situasi saat ini hanya bisa dilakukan dengan cara ini. Mohon kepada Dewa Perang untuk memikirkan kepentingan besar. Hahaha. Kami setuju. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Menghadap Raja Ayah, Qin Feng, menikahkan Dewa Perang Merah dengan Pangeran Tuoba. Ini adalah hal yang menguntungkan bagi kita di kota Jutian. Bagaimana bisa kamu sendiri yang memutuskan? Perempuanku. Tentu saja aku yang memegang kendali. Aku tidak seperti kamu. Bisa mengirimkan perempuanku ke orang lain. Tenang, aku cuma mengelus rambutnya. Tidak akan mencubitmu. Kamu adalah orang itu. Tuan muda. Apakah kamu pernah mendengar ceritaku? Haha, pemimpin muda ini sudah terkenal di seluruh dunia. Bahkan anak-anak berusia 3 tahun di kota Yuguai pun tahu. Pemimpin muda telah membangun sebuah pavilion hewan. Sepanjang hari terjebak dalam pesta minuman dan makanan. Hanya seorang yang tidak berguna. Kabar tentang kamu yang hanya menghabiskan hidup sudah sampai ke kota Yuguai. Cepatlah pergi. Jangan mempermalukan kota Jutian di sini. Ayahanda mohon Anda mengusir Qin Feng dari aula besar. Kami setuju. Setuju apa sih? Seharian cuma tahu berkhianat. Kalau mau bersekutu, akan membuat tentara utara kehilangan pemimpin. Saat itu, aku, Jutian Cheng, akan kehabisan akal. Hanya bisa menunggu mati. Pemimpin kota,
Bersekutu akan membawa banyak masalah. Saya mohon pemimpin kota berpikir matang. Ini. Ada apa yang perlu dipikirkan matang-matang. Kalau tidak menikahi keluarga kerajaan, maka perang akan pecah. Tidak boleh perang. Tidak boleh bertempur. Sama sekali tidak boleh. Pangeran Tuoba. Harap dipikirkan matang-matang. HMPH. Pangeran Tuoba, jangan pernah sembarangan memulai perang. Bukankah itu hanya pernikahan politik? Baiklah, jika mau berperang, kita berperang. Kota Jutian tidak akan pernah menikah secara politik. King Feng, apakah kamu tahu situasi saat ini? Apa artinya jika kita berperang? Sekumpulan orang yang tidak berdaya. Dulu, di kota Jutian, 5 orang dari utara memasuki realm dewa. 1 orang dapat mengalahkan 8 jenderal besar di kota Yubei. Sekarang, di kota Yubei, mereka berani menganiaya kota Jutian tanpa ada yang berani melawan. Di mana keberanian kalian? Hahaha, darah. Berfantasi tentang masa lalu. Itu sudah pengalaman lama 50 tahun yang lalu. Sekarang, apa yang kalian sebut Dewa Perang Utara? Hanyalah seorang kakek yang sekarat, yang akan mati dalam waktu dekat. Adapun kalian, hanyalah sekelompok orang tua, lemah, sakit, dan cacat. Bagaimana bisa melawan? Mau tidak? Saya, seorang pejuang di kota, akan memberikan beberapa suplemen kalsium untuk kalian. Di kota Jutian, kami tidak pernah kekurangan pejuang yang berdarah panas. 50 tahun yang lalu, kakek saya bisa melakukannya. Sekarang, saya juga bisa melakukannya. Lebih baik mati sebagai pahlawan daripada hidup sebagai budak negara. Hahaha. Menarik, inilah yang menarik. Pangeran ini bisa memberikanmu kesempatan untuk menjadi budak negara. Jika kamu menang melawan aku akan pergi dari mana aku datang. Kalau kamu kalah, Raja Singa dan Dewa Perang akan mengendalikan pangeran aku. Perkawinan politik tidak mungkin. Kalau aku kalah, kita bertemu di medan perang. Baiklah, itu yang kamu katakan. Aku akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kalian semua adalah tuan muda yang disebut-sebut. Hanya lelucon sampah. Dan kamu sama sekali tidak layak untuk Dewa Perang Merah. Hanya pangeran inilah yang layak. Haha, dengar-dengar, Tuo Bahong lahir dengan kekuatan luar biasa. Pada usia 15 tahun, dia sudah mencapai puncak ribuan tentara. Jika tuan muda kota dibandingkan dengannya, pasti mati. Iya, Tuo Bahong adalah ahli terkuat di kota hantu. Murid utama. Tuan kota, itu tidak bisa sama sekali. Hanya dengan pernikahan yang bisa menjadi satu-satunya jalan keluar. Tuan muda kota bertindak sembrono di sini. Ini mendorong kita di kota Juti ke dalam jurang api. Tuan kota, saya setuju dengan pendapat tuan muda kota. Saya lebih baik mati daripada menikah dengan kota Yugu. Tuan muda kota sangat percaya diri. Pasti ada rencana untuk menghadapinya. Baiklah, kita lakukan seperti itu. Itu juga baik. Kalau Tuo Bahong membunuhnya. Aku tidak perlu membuang tenaga lagi. Ayo. Hari ini pangeran ini pasti akan meremasmu sampai mati. Hari ini sudah larut. Lebih baik datang besok saja. Orang bodoh tetap saja bodoh. Begitu banyak masalah. Kalau begitu, pangeran ini mengizinkanmu hidup 1 hari lagi. Ayo. Li Dasweshi. Kamu bilang Qin Feng harus bertanding besok. Apa sebenarnya yang dia rahasiakan? Tuan muda keempat jangan terlalu khawatir. Tuo Bahong sudah mencapai tingkat Grandmaster. Sedangkan Qin Feng hanyalah orang yang tidak berguna. Bahkan belum mencapai tahap dasar latihan tubuh. Bertanding melawannya pasti kalah tanpa ragu. CK. Nanti saat dia kalah bertanding, biarkan ayahanda menghukumnya. Jabatan tuan muda tetap milikku. Aku sudah mengutus orang untuk mengawasi Qin Feng. Selama ada gerakan mencurigakan di dalam istana, akan segera dilaporkan kepadaku. Laporkan. Permisi, Yang Mulia. Tuan muda sedang mengadakan jamuan untuk Tuo Bahong di istana. Apa? Dia tidak mungkin ingin membeli Tuo Bahong. HMPH. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Tuo Bahong adalah orangku. Tidak, aku tidak tahu mengapa tuan kota yang muda tiba-tiba mengundang pangeran ini. Kita bisa dibilang tidak saling mengenal sebelum bertarung. Berteman melalui pertarungan. Ada pepatah yang mengatakan persahabatan itu nomor 1. Pertandingan nomor 2, bukan. Sepertinya dia sudah menyerah. Bersiap untuk membeli kita. Tuan kota yang muda. Jangan-jangan dia meracuni minuman. Tidak mungkin. Tuan muda kota selalu bertindak dengan jujur. Kali ini hanya ingin berteman dengan pangeran Tuoba saja. Baik, saya mengerti. Pangeran Tuoba, silakan minum perlahan. Saya mohon izin untuk pergi sebentar. Silakan. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan Qin Feng? Tidak bisa, saya harus pergi melihat.
Lapor, Tuan Muda. Pasukan kami sudah berkumpul. Silakan beri instruksi untuk memulai pelatihan. Siapkan senjata. Ini semua benda aneh apa? Tidak ada yang runcing untuk menusuk. Tidak ada yang tajam untuk memotong. Bagaimana cara melatihnya? Ah. Lapor, Tuan Muda. Pasukan kami sudah siap. Besok dalam pertandingan pasti bisa meraih kemenangan. Siapa bilang saya harus menang? Kalau saya menang, bagaimana saya bisa menunjukkan kekuatan tim khusus saya ini? Jika tidak ada perang, bagaimana saya bisa mengukuhkan posisi saya sebagai Tuan Muda? Asal ada perang, saya bisa membuat para dewa perang ini merasakan rasa dari pengusiran fisik. Ini tidak mungkin. Benda aneh ini. Bagaimana bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Pangeran Tuoba, Anda mau kemana? Saya masih harus mempersiapkan diri untuk pertandingan besok. Permisi? Ya. Pertandingan pertama adalah balapan kuda. Betapa bagusnya kuda ini. Kalau di kota langit aku punya kuda sehebat ini. Takkan sampai diperlakukan seperti ini oleh kota hantu. Tuan Muda Kota. Mengapa Tuan Muda Kota tidak kelihatan? Hahaha. Aku rasa Qin Feng pasti ketakutan dan tidak berani datang. Kalau ayah dan kakak tidak berani muncul, apakah itu berarti mereka secara sukarela menyerah? Mundur. Cahece. Tuan Muda sudah datang. Tuan Muda pasti datang dengan kuda merah api itu. Kuda merah api adalah tunggangan Dewa Perang Utara. Bisa menempuh ribuan li dalam sehari. Cahece. Ya. Hei, aku belum naik. Mobilnya? Kenapa kalian tidak menunggu aku? Ini. Lomba berkuda? Kamu tidak naik kuda. Siapa bilang aku harus naik kuda untuk datang? Lalu kudamu di mana? Ada di sini? Hahaha. Baiklah, apa maksudmu ini? Ini kuda bambu juga kuda, kan? Dan ini bukan sembarang kuda. Ini terbuat dari serat karbon. Ringan dan praktis. Jangan 998, cukup 666, ambil satu. Jangan-jangan Tuan Muda ini jatuh dari kuda saat keluar kota. Dari kuda. Otaknya bermasalah. Seharusnya aku membawanya pagi ini. Kamu juga bermasalah. Dalam perlombaan kuda dia tidak naik kuda. Minta kamu yang bawa. Apa sebenarnya Qin Feng ini sedang merencanakan? Ayah, aku rasa kakak memiliki niat jahat. Berniat menjebakku dan membuatku terpojok. Mohon ayahanda menghukum. Ini adalah masalah yang sangat serius. Jangan sembarangan. Lindungi An. Kuda bambu adalah kuda bambu. Hari ini, pangeran akan bertanding dengan kuda bambu ini. Silakan. Kemarin, pangeran masih ragu. Hari ini tampaknya situasinya sudah pasti kalah. Tidak bisa. Aku pasti tidak bisa menang dalam pertandingan ini. Dalam waktu satu dupa, siapa yang pertama mencapai garis finish atau lebih dekat dengan garis finish akan menang. Mulai. Selesai. Kami dari kota Jutiang. Pasti kalah tanpa ragu. Ayah dan kakak, ini akan menjebak kami dalam keadaan terdesak. Anak durhaka ini. Bagaimana aku bisa melahirkan makhluk ini? Qin Feng ini sebenarnya mau apa sih? Mundur. Kenapa Tuo Bahong juga tidak bergerak? Apa? Hei. Kenapa kamu tidak lari? Pangeran ini menyuruhmu untuk lari dulu. Supaya tidak ada yang bilang aku mengganggu kamu. Haha. Siap-siap senjata. Oh. HMPH. Kamu pikir aku ini anak kecil? Kalau aku menang. Bukankah aku harus berperang melawan pasukan itu? Aku tidak boleh membahayakan kota Yujieku. Kalau kamu tidak lari, aku juga tidak akan lari. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kenapa semuanya tidak pergi? Ini namanya apa? Pertandingan apa ini? Apa mungkin otak Tuo Bahong benar-benar bermasalah? Tidak. Saya rasa Tuo Bahong masih menyimpan rencana cadangan.
Jika kita terus berlama-lama seperti ini, apakah kita bisa menang? Apa yang dilakukan Li Dasueshi? Ini. Ini saya juga tidak tahu. Waktunya sudah tiba. Kepala kota muda semakin dekat dengan garis finish. Kepala kota muda menang. Sepertinya orang ini benar-benar terpedaya olehku. Bagaimana mungkin keledai kecil itu bisa menghasilkan begitu banyak senjata? Memperkuat seluruh pasukan. Benar-benar harus memperkuat seluruh pasukan. Berapa banyak otot perut yang harus ditunjukkan ke keledai kecil itu? Kepala kota muda memiliki keterampilan berkuda yang tiada tara. Saya benar-benar mengaguminya. Ini tidak bisa terjadi. Ini sudah berakhir. Ternyata seperti yang saya katakan. Otaknya Tuo Bahong benar-benar bermasalah. Tapi, sang pemimpin kota sedikit lebih baik. Seharusnya bisa mengalahkanmu. Kalian satu kelompok. Tidak? Pertandingan ini tidak bisa dihitung seperti itu. Kenapa tidak bisa dihitung? Apa mungkin pangeran keempat berharap saya Zhu Tiancheng kalah? Apakah pangeran keempat berharap saya kalah? Pertandingan berikutnya adalah memanah. HMPH. Ayo. Busur berharga ini terbuat dari besi hitam. Tali busurnya terbuat dari urat naga. Dapat menembakkan 100 anak panah. Saya ingin tahu bagaimana dengan busur berharga milik tuan muda kota kecil. Silakan keluarkan dan tunjukkan kepada semua orang. Panggil orang. Ini apa panahnya? Ini benda apa? Sangat luar biasa. Namanya Barret. Terbuat dari titanium. Kaliber 12.7 dengan 5 peluru dalam magazin. Dengan teleskop 8X, hasilnya lebih baik. Ini adalah senjata wajib untuk membunuh dan merampok. Bagaimana? Sekarang produk baru sudah diluncurkan. Memberi diskon 20%. King Feng, dari mana kamu dapat barang-barang aneh ini? Dari keponakan kedua paman tetangga kamu. Bibi dari sepupu kamu. Apa hubungannya denganmu? Tidak ada hubungannya. Kalau begitu benar, barangku tidak ada hubungannya denganmu sama sekali. Sialan kamu. Pangeran Tuoba. Menembak target mati itu sangat membosankan. Lebih baik kita gunakan target hidup. Itu sangat baik, silakan. Dai Sueshi Li. Masalah ini berkaitan dengan keselamatan Zhu Tiancheng. Anda sebagai Dai Sueshi Zhu Tiancheng. Masih perlu merepotkan Anda untuk membantu saya. Apa yang harus dilakukan? Silakan tenang, Yang Mulia. Keterampilan pedang Pangeran Tuoba sangat luar biasa. Dia pasti tidak akan meleset. Jika seandainya meleset, saya, sebagai tuan muda kota, pasti akan mengadakan pemakaman yang megah untuk Anda. Sangat meriah. Yang Mulia Li, jangan goyangkan kaki Anda. Bagaimana jika tembakannya meleset? Tidak, saya pasti tidak boleh meleset. Hahaha. Kena. Siapa yang mengajarkanmu untuk bergerak sembarangan? Mencari mati? Ya, Pangeran Tuoba memang jago panahan. Hanya beruntung. Tongkat api besar ini cukup mengesankan saat dipukul. Kamu harus bisa mengenai sasaran. Sedikit bantuan dari Mayor. Kamu. Saya bilang Li Dasueshi. Kamu. Tadi kamu bergerak sembarangan, sekarang kenapa tidak bergerak? Li Dasueshi, kamu sebenarnya dari pihak mana? Saya hahaha. Putaran kedua Pangeran Tuoba menang. Putaran ketiga, pertandingan tinju. Yang lebih mahir akan menang. Putaran ketiga pertandingan tinju. Yang lebih mahir akan menang. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar. Pemimpin muda memiliki keahlian dalam seni bela diri. Apakah ini berarti sudah pasti kalah? Tidak.
Menurut pengamatan saya, Pangeran Tuoba pasti ada masalah dalam pikirannya. Meskipun pemimpin muda sedikit banyak memiliki kemampuan itu. Namun gejalanya cukup ringan. Saya rasa kita bisa menang. Ada benarnya. Saya setuju dengan apa? Apa saya juga sakit? Orang ini, Qin Feng, hanyalah seorang pemabuk dan pengangguran. Lihatlah tubuhnya itu. Tidak mungkin tidak mati terkena pukulan dari Tuoba Hong. Huh. Hei oh. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu mau berpura-pura ya? Kekuatan dalammu sangat hebat, Tuan Muda. Bisa membunuh orang tanpa suara dengan anak panah, ya. Kali ini sepertinya tidak bisa menang, ya. Baik. Jadi kamu mau bermain seperti ini? Ya. Aduh. Aku juga tidak mampu lagi. Tak disangka, Pangeran Tuoba ternyata bisa memantulkan seranganku. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Aku tidak mengerti. Bukankah dia ingin menikah denganku? Kenapa berbeda dari yang sudah disepakati? Lihat. Mereka berdua gila. Tapi bagaimana kita bisa membahas menang atau kalah? Ini semua karena kamu memaksaku. Sungguh luar biasa. Sang penguasa ternyata memahami banyak ajaran. Telah memindahkan semua organ dalamku kembali ke diriku. Kagum? Ya. Baiklah, kamu datang, aku juga bisa. Sial. Sakit sekali. Bagaimana dia bisa menyakiti dirinya sendiri? Harus ada darah yang mengalir. Tidak bisa, aku juga perlu melihat darah. Hari ini aku pasti mati. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Hei. Sialan, kau begitu kejam. Jangan. Kalau begitu, aku menang di ronde ini. Kamu yang kalah, bagaimana? Cepat letakkan pisaunya. Serius. Aduh, serius. Baiklah. Kalau orang tua ini terjadi sesuatu, pemimpin kota pasti akan marah besar. Saat itu, dua kota akan terlibat perang sengit. Makhluk hidup terancam. Tuan Muda Cheng, kehebatan ilmunya tak tertandingi. Aku harus mengakui kalah. Ini sudah selesai. Ini terlalu cepat. Benar-benar gila ini. Tapi kondisi Tuan Muda Tuoba sedikit lebih ringan. Bagaimana? Apa yang ingin kau katakan? Pemimpin muda, pikirkan dengan baik. Apa yang terjadi di dunia ini? Apakah mereka tidak gila? Aku yang gila. Menang. Saudara ketiga menang 2 kali. Pemimpin muda menang. Kota hantu kalah. Meskipun tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Tapi bagaimanapun juga, mereka telah menyelesaikan krisis untukku. Masalah pembatalan pertunangan sebaiknya dibicarakan pada kesempatan yang tepat. Keji, apa yang sedang dilakukan Tuoba Hong? Apa mungkin dia benar-benar dibeli oleh King Zhu? Tuan kota, saya, pangeran ini, siap menerima kekalahan. Kota Yuguai tidak akan mengulangi kesalahan ini. Selamat tinggal. Ini sudah cukup. Pemuda kota yang terhormat, Anda sangat berani dan tulus. Feng, hari ini kamu telah berbuat besar. Apa yang kamu inginkan sebagai hadiah? Silakan, ayahanda. Tidak ada yang tidak diperbolehkan. Anak ingin 100.000 pasukan kekaisaran. Selain itu, ayahanda tidak ada yang tidak diperbolehkan. Kenapa kata-kata tuan kota terdengar seperti kentut? Apa itu? Permisi, ayahanda, anak. Nyonya Changsun sudah tiba. Bahkan Nyonya Changsun yang licik ini juga datang. Wanita ini tidak tulus, hatinya seperti ular berbisa. Qin Chuan berani bersikap seberani ini. Di balik layar, dia memang punya backing dari dia. Kali ini pasti datang untuk mengacau. Tidak bisa. Jangan sampai dia merebut perhatian Chuan. HMPH. Salam hormat kepada ibu. Tanpa hormat. Tuan kota Qin Feng sebagai tuan kota muda. Mengurus negara dan rakyat adalah tanggung jawabnya. Apalagi ini adalah kekuatan langit tuan kota yang menakutkan. Pangeran seharusnya mendapatkan pujian dari tuan kota.
Sungguh seorang yang licik. Ini jelas adalah prestasi saya. Dia meremehkan dan mengambilnya begitu saja. Apa yang dikatakan ayah dan ibu sangat benar. Pasti Tuoba Hong takut pada raja. Orang Qin Feng itu hanyalah seorang pengecut yang memanfaatkan kekuasaan orang lain. Tuan kota, kekuasaan tuan kota, kekuasaan tuan kota, kekuasaan tuan kota. Kekuasaan. Tuan kota, hamba telah membuatkan ini untukmu dengan tangan sendiri. Bubur sarang burung favoritmu. Baiklah, aku akan segera mencicipi masakan sang nyonya. King Feng, kali ini kau beruntung. Lain kali aku akan buat kau menyesal. HMPH. Nona, boleh aku pukul sebentar? Lihatlah, aku sedang bermimpi. Kau harus lihat apakah kau sedang bermimpi. Bukankah seharusnya kau yang memukul dirimu sendiri? Takut sakit. Pertarungan ini benar-benar luar biasa aneh. Di mana-mana penuh keanehan. Nah, Tuoba Hong, lupakan saja. Kalau menang, sudah cukup. Benar? Besok kamu ikut aku mengunjungi Tuan Muda Kota. Mengunjungi Tuan Muda Kota. Bukankah kamu mau membatalkan pertunangan? Nona, tunggu aku. Dudu. Begitu terjebak, aku berhasil memecahkannya. Aku memang cerdas. Itu semua berkat aku. Tapi sekarang arah cerita sudah kita ubah. Bagaimana masa depan akan berkembang? Belum tahu. Itu masalah. Ayo peluk kaki kakakmu yang kuda. Kakak akan membawamu terbang. Tapi, kamu harus memberi sedikit keuntungan dulu. Tenang saja. Setelah semuanya selesai, aku akan mencarikanmu 10 ekor keledai jantan. Dudu. Cepat sembunyikan. King Feng, kamu membunuh keledai setelah memanfaatkan. Nona Su dari kota kecil datang. Su Rongrong. Biarkan dia masuk. Bodoh, benar-benar sekelompok bodoh. Sampai-sampai membiarkan seorang bodoh memenangkan pertandingan. Masih menang dengan cara yang aneh. Kalau bukan karena ibu muncul tepat waktu, dia benar-benar akan mendapatkan hadiah. Cuan R, jangan terburu-buru. Jabatan tuan kota pasti akan jadi milikmu. Wuji ya, apa aku tidak boleh terburu-buru? Aku sudah hampir mendapatkan posisi sebagai wakil tuan kota. Tiba-tiba muncul begitu banyak masalah. Itu Tuoba Hong juga orang yang bermasalah. Dia mengajak aku beraliansi. Lalu dia mempermainkan saya lagi. Anak keempat, saya punya satu rencana untuk mengatasi masalah mendesak ini. Membuat tuan muda tidak bisa kembali. Sungguh sangat pasti. Hanya saja, perlu kerjasama dari Nyonya Changsun. Tapi tidak ada salahnya untuk dibicarakan. Tuan muda sudah lama mendengar bahwa Anda sebelumnya mengalahkan Pangeran Tuoba. Datang khusus untuk menghargai Anda. Kamu benar-benar seperti peri kecil. Apakah tuan muda tidak menyukainya? Bagaimana menurutmu? Putra keempat memanfaatkan mata-mata yang dimilikinya untuk menyembunyikan jubah raja di dalam istana kebahagiaan tuan muda. Begitu rubah raja ditemukan oleh tuan muda, itu akan menjadi dosa besar memberontak. Memberontak? Ya. Bahkan jika Qin Feng punya 1000 kepala. Bahkan jika dia punya 10.000 benda aneh dan ajaib, dia juga harus mati. Menyimpan pakaian itu mudah. Tapi bagaimana agar tuan kota menemukannya? Hehe. Tuan muda kota memenangkan pertandingan. Kami pergi untuk memberi selamat, itu wajar. Nyonya Changsun hanya perlu mencari cara agar tuan kota datang ke rumah tuan muda kota. Itu sudah cukup. Kemudian secara kebetulan menemukan jubah raja. Memang pantas disebut sebagai cendekiawan besar. Rencana ini bisa dilakukan. Besok pagi saya akan pergi membujuk wali kota. Sebaiknya lakukan serangan mendadak, agar dia tidak siap. Ibu, tenang saja. Urusan jubah naga serahkan padaku, King Feng. Kau masih berani melawanku. Tidak ada jalan. Tuan muda. Ada apa? Pagi-pagi sekali, tidak bisa tidur. Tuan muda kota, Dewa Perang Feng Huo datang. Apa? Feng Huo datang. Biarkan dia menunggu di luar. Kaisar Chu, kenapa kamu datang tanpa memberitahu saya sebelumnya? Haha. Tuan muda kota benar-benar bersemangat. Setelah meraih kemenangan, memang seharusnya menikmati hidup. Brengsek yang sial.
Menyimpan kekasih di dalam rumah emas. Apa mungkin aku tidak lebih baik darinya? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Jangan salah paham ya. Kemarin malam, aku hanya berdiskusi tentang asal-usul kehidupan dengan Nona Su. Tapi semakin dibahas, aku malah tertidur. Aku tidak tahu apa maksud kedatanganmu. Aku adalah tunanganmu. Saya datang ke sini untuk melihat, tidak bolehkah? Boleh? Boleh. Silakan lihat, silakan pilih. Kami, para dewa perang, datang hari ini untuk bertanya kepada Tuan Muda. Lalu, tentang Tuo Bahong. Apa sebenarnya yang terjadi? Semua ini terasa aneh. Apakah kamu sudah menjalin hubungan rahasia dengannya? Tidak ada hal seperti itu. Itu semua karena Tuan Muda ini memiliki bakat dan moral yang tinggi. Ilmu silat yang luar biasa. Aduh. Hari ini badan saya tidak begitu sehat. Bagaimana kalau kita tunda hari lain? Baiklah. Sepertinya kamu masih tidak ingin rahasiamu diketahui olehku. Apa yang harus dilakukan? Gadis ini cukup pintar. Tapi sama sekali tidak mudah ditipu. Aduh. Tuan Kota, Nyonya Changsun telah tiba. Tuan Kota dan Nyonya Changsun datang ke sini. Sepertinya, bukan hanya saya yang ingin mengetahui kebenaran dari kejadian ini. Tuan Kota datang pada saat seperti ini. Ditambah lagi Nyonya Changsun yang licik itu. Pasti tidak ada hal baik yang akan terjadi. Menghadap Tuan Kota. Menghadap Nyonya Changsun. Tidak perlu formalitas. Shi Huang, kamu juga di sini. Kembali, Tuan Kota, para pejabat baru saja tiba. Su Rongrong. Su Rongrong, kamu adalah tunangan Chuan Er. Mengapa kamu juga ada di sini? Apakah kamu tidak mengerti rasa malu? Saya. Su Rongrong, dia datang bersamaku dan Feng Huang berkunjung ke rumahku. Bukan seperti yang dipikirkan Nyonya Changsun. Kalau kamu tidak percaya, bisa tanya pada Hui Feng. Sungguh berbohong. Matanya bahkan tidak berkedip. Sudahlah, karena dia membantuku kemarin. Aku juga akan membalas budi padanya. Kembali kepada Nyonya Changsun. Nona Su memang datang bersamaku. HMPH. Tuan Kota. Dengar-dengar, Tuan Muda ada banyak barang baru di Pavilion Hehuan. Apakah angin bisa mengeluarkannya untuk kita lihat? Bisa tidak, angin. Ya, angin. Waktu ujian tulis kemarin, kamu membawa tongkat api itu. Terlihat sepele, tapi ada keunikan tersendiri. Bagaimana kalau kamu keluarkan dan tunjukkan padaku, agar bisa memuaskan rasa ingin tahuku? Ayah, anak memang punya beberapa barang kecil. Bagaimana kalau kita tunggu beberapa waktu lagi sebelum mempersembahkannya kepada ayah? Tiba-tiba ingin sesuatu. Pasti ada masalah. Lagi pula tidak bisa diberi. Feng, maksudmu apa? Apa kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kata ayahanda? Apakah ada hakmu untuk menyela saat aku berbicara dengan ayah? Sungguh keterlaluan. Kamu adalah anak hamba. Segala sesuatu yang kamu miliki adalah milik ayahmu. Hari ini, saya datang hanya untuk melihat barang-barang aneh milikmu. Apa kamu takut kami tidak akan mengembalikannya setelah melihatnya? Panggil orang. Pergi. Cari dan tunjukkan kepada Tuan Kota. Baik. Tuan Kota, kami menemukan sebuah jubah raja di dalam Pavilion Hehuan. Jubah raja apa? Dari mana kamu menemukannya? Melapor kepada Tuan Kota. Ditemukan di lemari pakaian Tuan Muda. Di sini tidak akan ada jubah raja. HMPH. Seharusnya aku bisa menebak bahwa orang-orang ini tidak memiliki niat baik. Qin Feng, apa hukumanmu karena menyimpan jubah raja secara sembunyi-sembunyi? Tuan Kota menyimpan jubah raja. Itu adalah kejahatan pengkhianatan besar. Mohon Tuan Kota untuk melihat dengan jelas. Pengkhianatan? Sebuah tuduhan yang tidak berdasar. Qin Chuan, Yang Mulia Li, kalian melihat dengan mata yang mana bahwa jubah raja ini milikku? Jubah raja yang ditemukan di rumahmu, apakah itu milikku? Jika aku menyimpan jubah raja, pasti aku akan menyimpannya di tempat yang sangat rahasia, yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Bagaimana mungkin aku menyimpannya sembarangan di lemari, dan kalian bisa dengan mudah menemukannya? Ayah, pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam hal ini. Aku berharap ayah bisa melihat dengan jelas. Bukti sekarang sudah jelas. Apakah kamu masih ingin mengingkari? Pelayan kota ada yang ingin disampaikan. Apa yang ingin kamu katakan? Pelayan kota pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Bocah kota bertemu seseorang di balai Hehuan tengah malam. Orang itu bergerak secara mencurigakan. Barang yang dipegangnya adalah jubah raja ini. Bocah kota tampaknya sangat menghargai jubah raja ini. Setiap malam, dia diam-diam memakainya untuk mencoba. Benar-benar ada kejadian seperti itu. Apakah kamu tahu betapa besar dosanya menuduh putra mahkota yang muda? Kepada Chang Sun, semua yang aku katakan benar adanya. Saat itu aku takut dan tidak berani membicarakannya.
Hari ini aku berani mengatakan yang sebenarnya, tidak ada satupun kata dusta. Harap Tuan Kota bisa memeriksa dengan adil. Aku juga menyaksikannya. Kami semua menyaksikannya. Haha, ayah, apakah kamu melihatnya? Mereka semua bisa keluar untuk bersaksi. King Feng, apalagi yang bisa kamu bantah? Bukti dan saksi ada di tangan Tuan Kota. Kesalahan Tuan Muda Kota sudah jelas. Mohon Tuan Kota segera mengambil keputusan, agar stabilitas negara terjaga. Tuan Kota, hamba berpendapat bahwa kasus ini penuh dengan keraguan. Tidak bisa hanya berdasarkan satu kata dari satu orang untuk menentukan kesalahan Tuan Kota. Apalagi tuduhan pengkhianatan adalah sangat serius. Mengenai asal-usul jubah raja itu, saya rasa harus diselidiki dengan jelas. Masih mau membela saya? Berarti kamu masih punya hati. Menyelidiki dengan cermat. Kamu adalah tunangannya. Tentu saja kamu membela dia. Sekarang saya bahkan curiga apakah ada keterlibatanmu dalam pengkhianatan ini. Kamu apa? Terkena titik sensitif? Ya, sekarang kamu memiliki pasukan yang kuat. Jika dia berkhianat di sini, kamu segera bawa prajuritmu untuk membunuhnya, kan? Penguasa kota, keluarga Chen, tentara utara, setia sepanjang generasi. Tidak ada niat lain terhadap kota Jutian. Hal ini membuatku tenang. Ayahanda, putra ini, memohon agar Qin Feng dihukum atas pengkhianatannya. Masukkan dia ke penjara surga untuk diadili. Kau mau apa? Kau mau menghancurkan bukti. Segera sembuhkan aku. Karena kau bilang pakaian ini milikku. Bolehkah aku menyentuhnya? Baiklah, kau mengakui bahwa jubah ini milikmu. Ayahanda, kau mendengarnya, kan? Angin, jubah kuning ini benar-benar milikmu. Ayahanda, hamba baru saja melihat ini, memang milik hamba. Dia, bagaimana dia berani mengaku itu miliknya? Apa dia takut mati tidak cukup cepat? Orang-orang, tangkap anak durhaka ini untukku. King Feng, apakah kamu masih ingin melawan? Kalian satu menyebutnya pengkhianatan, yang lain juga pengkhianatan. Mengatakan aku mencuri jubah raja. Lalu mengatakan aku berhubungan dengan orang misterius. Apakah kalian pernah mendengar penjelasanku? Penjelasan jubah raja ada di sini. Saksi juga ada di sini. Bagaimana lagi kamu mau menjelaskannya? Kalau kamu bilang ini bajuku. Kalau begitu, aku harus mencobanya untuk memastikan cocok atau tidak. Baju ini dibuat khusus oleh penjahit yang disuruh ibu. Pasti cocok. Kalau kamu mau mati, aku biarkan kamu mati dengan jelas. Kalau begitu, coba saja. Tapi kamu harus mencobanya di depan semua orang. Bisa. Rongrong, datang dan ganti bajuku. Iya. Surongrong, kamu orang jahat. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Sudah ganti belum? Ngomel-ngomel apa gunanya? Sudah selesai diganti. Jangan buru-buru, ya. Aku jelas mengirim orang untuk menaruh jubah kerajaan. Bagaimana dia bisa melakukannya? Jangan bilang tampilannya cukup unik juga. Menurutmu bagaimana? Si cukup cocok, kan? Ini nggak benar. Ini bukan jubah kerajaan kita. Oh. Tentu saja ini bukan jubah kerajaan. Kalau ini adalah jubah kerajaan. Jadi, bukankah tuduhan pengkhianatan saya sudah terjamin? Qin Chuan, kamu baru saja bilang ini bukan jubah raja itu. Apakah ini berarti kamu menjebak saya? Kamu ngomong apa? Saya tidak sengaja menjebakmu. Tidak menjebak, itu bagus. Saya tanya, kapan kamu melihat saya merobeknya? Orang misterius itu, pada hari apa dia melihat saya mencuri jubah raja? Saya tidak ingat. Kalau kalian, kapan lagi melihatnya? Tidak ingat sama sekali. Baiklah, pergi ke penjara bawah tanah dan pikirkan baik-baik. Di sana ada banyak cara untuk membuat kalian ingat. Tuan muda, tolong ampun. Semua ini karena mereka memaksa hamba melakukan ini. King Feng, apakah kamu sedang menyiksa untuk mendapatkan pengakuan? Menyiksa untuk mendapatkan pengakuan. Aku lihat, kamu takut mereka mengungkapkan bukti yang merugikanmu. Kamu omong kosong. Menurut pandanganku, apa yang terjadi dengan Tuan Kota hari ini? Benar-benar sebuah lelucon. Lebih baik kita kembali ke istana dan istirahat. Kata-katamu, baik yang baik maupun yang buruk, sudah kamu ucapkan, kan? Tadi bilang mau membunuh Tuan Kota ini demi menjaga ketertiban. Sekarang bilang itu hanya lelucon. Kamu itu siapa sih? Aku pergi ke Tuan Kota. Tolong, berhenti. Sudahlah, hari ini cukup sampai di sini. Lagi pula, tidak ada kerugian bagi Feng. Ayahanda, meskipun Anda berpihak, tidak seharusnya seperti ini. Tidak ada kerugian apapun. Jika mereka benar-benar berhasil memfitnah saya, tidak hanya posisi saya sebagai Tuan Muda Kota yang hilang, saya khawatir nyawa saya juga tidak akan selamat. Feng, kau sangat berani. Kau berani meragukan Tuan Kotamu. Chang Sun, saya hanya menyatakan fakta. Kalau tidak begitu, mengapa kalian begitu yakin bahwa jubah kerajaan itu milik saya?
Ayah, kamu bilang begitu, kan? Masalah kepala kota ini memang masih penuh keraguan. Semoga kepala kota bisa menyelidikinya secara menyeluruh. Juga membersihkan nama baik kepala kota muda. Ayah, apakah kamu punya bukti? Lihatlah, mereka menuduh pelayan saya. Ada yang berani menatap langsung ke mata saya. Mereka hanya boneka yang dikendalikan. Tuan muda, kekuasaan Tian. Mereka hanyalah pelayan yang hina. Bagaimana mereka berani menatap langsung tuan muda? Bukankah itu berarti tidak menghormati? Kamu, bajingan tua. Ingat, jangan lupa pukul. Ya, cukup, karena kamu bilang ada masalah. Urusan ini biar kamu yang selidiki. Kalau menemukan apa-apa langsung cari aku. Mengerti? Penguasa kota, berangkatlah. Selamat jalan, penguasa kota. Penguasa kota yang tua ini begitu memihak mereka berdua. Ingin dia yang jadi penguasa untukku. Lebih baik aku yang mengendalikan sendiri. Laporan kepada pangeran muda, ada masalah. Semua pelayan yang dikurung di penjara mati mendadak. Apa? Permaisuri Changsun Kincuan, kalian benar-benar lihai. Sekarang sudah tidak ada saksi yang hidup. Memang, hanya kekuatan senjata yang paling bisa diandalkan. Aku akan memperbesar pasukan khusus kota Jutian. Kalau sudah begitu, siapa lagi yang berani menggangguku? Ayah yang tak berperasaan. Apa maksud sebenarnya yang dia katakan? Tenang saja, kamu tetap anak yang paling disayang ayah. Sial, aku sudah melakukan semuanya dengan sangat sempurna. Tapi sebenarnya dia kapan mengganti jubah kerajaan itu? Ini sudah lewat. Kamu jangan dipikirkan. Takutnya malah membuat kekacauan. Ibu, aku tentu saja cemas. Ayah sudah menyerahkan hak penyelidikan padanya. Kalau dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, apa yang bisa dilakukan Qin Feng dengan kepribadiannya? Bukankah kamu sudah mengenalnya? Apa yang bisa dia temukan dari penyelidikan? Ngomong-ngomong, apakah orang mati bisa berbicara? HMPH. Ibu, anak ini akan segera melakukannya. Tidak perlu, aku sudah menyelesaikannya. Berdasarkan perilaku Qin Feng belakangan ini, orang ini pasti tidak bisa dibiarkan hidup. Segera akan ada perburuan musim gugur. Selesai. Nona, ya, dengar-dengar, tuan muda kota sedikit ada gerakan besar di tokonya baru-baru ini. Baik pelayan maupun pengawal semuanya sudah diganti. Itu menunjukkan bahwa dia tidak terlalu bodoh. Orang-orang itu jika tetap di dalam, akan mengalami masalah besar. Tapi dia berani membantah tuan kota. Saya rasa dia sama sekali tidak pengecut. Mungkin dia benar-benar telah berubah. Dulu setiap kali kamu menyebut namanya, kamu jadi tidak sabar. Tapi sekarang kamu tidak mungkin suka pada tuan muda itu, kan? Ayo, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku suka dengan pria playboy seperti itu? Kalau aku bilang, Pangeran Muda Seceng adalah calon penguasa kota di masa depan. Nanti di istana, ada 3.000 selir. Bukankah itu hal yang normal? Meskipun dia punya banyak selir, aku tetap adalah gadis utama. Bukankah kamu mau membatalkan pertunangan? Baiklah, kamu berani mempermainkanku. Kamu merasa geli? Ya. Tapi, kamu bilang di akhir-akhir ini sedang apa? Dengar-dengar, tuan muda kota belakangan ini setiap hari bermain di luar istana. Pulang pergi dari pagi hingga malam. Jangan-jangan dia lagi mencari wanita. Ayo, kita cari dia. Ah, kenapa cuacanya tidak menentu ya? Hormat kepada Dewa Perang Merah. Apakah tuan muda ada di sini? Ada? Hamba akan segera melaporkan. Tidak perlu, saya bisa mencarinya sendiri. Dia ada di mana? Tuan muda ada di sini. Tuan muda, tolong pelan-pelan saja. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tuan muda, tahan sedikit lagi, aku tidak bisa lagi. Kalau tidak, tuan muda, kamu belum bahkan mulai berusaha. Baiklah, Qin Feng, kamu yang tak tahu malu. Sungguh berani berbuat begitu di depan umum. Kalian sedang apa ini? Raja Binatang, kenapa kamu datang lagi? Kembali ke Wushen, tuan muda, dia sedang membuatku merasa seperti di arena pertarungan. Sungguh menyenangkan. Iya, setelah selesai, sangat nyaman. Kamu mau coba juga? Cukup coba saja. Qin Feng, aku mau tanya padamu. Kamu belajar semua ini dari mana? Nanti kalau kamu jadi nyonyaku, aku akan beritahu. Qin Feng. Ayo, aku mau tunjukkan tim khususku. Tim khusus apa itu? Ah,
Ini adalah yang itu. Tidak ada. Tapi bagaimana mereka bisa membunuh musuh tanpa pedang dan pisau? Dengan senjata api sudah cukup. Datang satu bunuh satu. Datang dua bunuh sepasang. Ayo. Selama ada senjata api, ditambah dengan kuda besi kita, mereka adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Nama sudah saya pikirkan. Bagaimana kalau kita sebut tim khusus kota Jutian? Kumpul. Tim khusus, kumpul. Lapor, Tuan Muda. Pasukan khusus kota Jutian sudah berkumpul. Silakan beri arahan. Kalian sudah bekerja keras. Lanjutkan latihan. Lanjutkan latihan. Iya. Kalau pasukan Zenbei ku saya, juga seperti pasukan khusus ini. Kota Jutian kita tidak akan takut lagi diserang oleh ras iblis. Cepat ajarkan aku. Bagaimana kamu melatihnya? Mau tahu? Gak mau tahu lagi. Wushan dalam bahaya. Ada apa yang terjadi? Belakangan ini, ada invasi kecil dari ras iblis di perbatasan. Banyak warga tak bersalah di kota Tianju telah terluka. Kota memerintahkan Anda untuk pergi menghabisi mereka. Ini keterlaluan. Ras iblis yang berani melukai warga kota Tianju. Siapkan kuda, kita segera berangkat. Lusa adalah musim berburu. Putra mahkota keempat dan Nyonya Changsun tidak berhasil kali lalu. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saat berburu di musim gugur, medan sangat rumit. Gunung dan hutan yang tandus. Kamu harus sangat hati-hati. Apakah kamu peduli padaku? Aku sama sekali tidak peduli padamu. Aku hanya takut mendapat reputasi buruk sebagai pembawa sial. Nah, jika menghadapi bahaya, tarik ini ke bawah. Kemudian lemparkan dengan kuat ke arah musuh. Sekarang tidak boleh menarik. Saya tidak menarik, saya hanya menakut-nakuti kamu. Terima kasih. Kalau begitu, saya pergi. Sepertinya. Dewa Perang juga jatuh cinta pada Tuan Muda ya. Kenapa? Kamu cemburu? Tidak sama sekali. Rongrong hanya perlu bisa berada di sisi Tuan Muda Xiao. Kincuan, oh Kincuan, orang yang begitu patuh. Kenapa kamu tidak tahu untuk menghargainya? Panggil orang. Ada. Awasi dengan ketat pergerakan di rumah Kincuan. Baik. Dalam aksi berburu musim gugur kali ini, kamu punya berapa banyak? Untuk tuan keempat, 80%. 80%. Saya ingin 100%. Saya ingin tanpa kesalahan. Tuan keempat tenang saja. Di pasukan mati saya, meski harus mengorbankan orang terakhir, akan tetap menyelesaikan tugas. Bersumpah setia kepada tuan keempat. Lapor. Menghadap tuan keempat, Dewa Perang Merah Kuning telah berangkat menuju perbatasan ras iblis 1,5 jam yang lalu. Saat ini dia tidak berada di kota. Tuhan membantu saya. Saya sudah mengatasi wanita mengganggu itu. Hong. Jalan pelatihan King Feng, itu adalah hari kematianmu. Setelah berhasil, kamu akan menjadi pahlawan pertamaku. Aku akan memberimu kemewahan yang tiada habisnya. Aku pasti tidak akan mengecewakan perintah. Bersumpah setia kepada tuan keempat. Membantu Anda meraih posisi pemimpin kota. Tuan kota telah memerintahkan dimulainya perburuan terpisah. Kembali ke teras untuk menghitung hasil buruan setelah 3 jam. Hari ini adalah hari perburuan musim gugur, Tuan Muda. Kota memberikan hadiah yang melimpah. Mengapa Anda tidak pergi berburu? Hanya orang bodoh yang akan bersemangat untuk berburu. Saya, King Feng, selalu lebih suka menikmati makanan yang sudah siap saji. Lagi pula, saya di sini hanya untuk menjalani proses ini saja. Pertunjukan yang sebenarnya masih menunggu di belakang. Oh, pertunjukan yang bagus. Nanti kamu akan tahu. Bos, mereka sepertinya sudah datang. Ini benda apa? Sepertinya terbuat dari besi. Bisa bergerak meski tidak ditarik kuda. Peduli apa itu? Langsung saja potong, saudara-saudara. Ini untuk kita, untuk tuan keempat.
Kesempatan besar untuk menciptakan prestasi. Kekayaan dan kemewahan ada di depan mata. Benar? Kapan kita di Kiam Mati pernah takut? Hari ini mari kita tunjukkan kesetiaan kepada si empat. Tidak ada keraguan, sangat baik. Ingat, satu serangan, satu bunuh, tanpa menyisakan saksi. Untuk masa depan si empat. Untuk masa depan kita semua. Aksi. Hari ini adalah hari matimu, Safeng. Apa ini? Ternyata sangat keras. Saya bilang kalian para pembunuh ini terlalu tidak profesional. Keluar untuk membunuh sambil berteriak-teriak, HM. Takut orang lain tidak tahu kalian adalah pembunuh. Tidak perlu bicara, ayo serang bersama-sama. Ini adalah keledai. Sistem secara langsung membuatnya untuk kota 1000 binatang dengan besi langit luar. Mereka pun kelelahan pun tidak bisa membuatmu berhenti. Hahaha, hei. Aku bilang kalian belum makan. Gunakan sedikit tenaga. Jangan peduli terlalu banyak, teruskan serangan. Tembakan. Benar-benar menghancurkan kota dan tembok. Hanya dengan kalian para pemula. Juga ingin menghancurkan tank baja saya. Benar-benar mimpi di siang bolong. Sudah lama sekali, kenapa belum ada kabar? Jangan-jangan ada masalah lagi. Bagaimana? Apakah berhasil? Apakah Qin Feng sudah mati? Permisi, Tuan keempat. Kereta Tuan muda tidak tahu kenapa sangat kokoh. Pedang dan belati kami sama sekali tidak bisa menembusnya. Maksudmu? Kalian begitu banyak orang tidak bisa mengatasi satu kereta. Mobil saja tidak bisa diatasi. Bebas. Sudah saatnya seperti ini masih harus aku yang maju. Wang Qian. Anak keempat. Anak ketiga. Oh. Ini bukan anak keempat dari Juyutian City. Begitu tidak sabar. Bisa-bisanya datang sendiri. Angin sejuk bersembunyi di dalam. Ada keberanian untuk keluar. Kamu sudah susah payah mengirim orang untuk membunuhku. Apa aku tidak boleh melindungi diriku sendiri? Kalau berani, masuklah. Rongrong, pijat kakinya untukku. Ini adalah Tuan Muda. Dua anjing ini. Aku akan membunuh kalian. Ya, kamu tidak apa-apakan. Kamu diam dan terus memotong. Apapun yang terjadi, kamu harus memotongnya. Capek? Ya. Kalau capek, biarkan Tuan Muda Xiao memberi kalian sedikit waktu istirahat. Ini benda apa? Kenapa ada bau aneh? King Feng, kamu berani menyemprotkan urin ke mulutku? Panggil orang. Bawa aku api. Bakar benda ini. Tuan Muda keempat, hal ini sama sekali tidak boleh terjadi. Apa yang salah dengan itu? Begitu dinyalakan, pasti akan mengeluarkan asap. Orang yang memiliki kota ini datang, tidak bisa mengurus banyak hal. Carikan aku kayu bakar, bakar kura-kura ini. Jika putra keempat dari Tuan Muda benar-benar ingin membakar kita, apakah kita tidak akan terjebak dan mati di sini? Rongrong, apakah kamu takut? Selama bisa menemani Tuan Muda, Rongrong tidak takut apapun. Baiklah, sekarang giliran Tuan Muda untuk tampil. King Feng, akhirnya kamu mau turun juga. Apa kamu takut jadi arang bakar? Aku, Tuan Muda kota ini, malas membuang waktu dengan kalian. Nyawa kalian sudah tidak aman, masih berani melawan, saudara-saudara. Aha. Dulu, dia adalah saudara dari pasukan matiku. Ternyata mati begitu mudah. Lihat apa? Bunuh dia. Aduh, aduh, aduh. Tak diragukan lagi dia pria saya, Su Rongrong. Benar-benar sangat tampan. Jangan bunuh aku adalah adikmu sendiri. Pertama-tama dia menuduhku menyebarkan fitnah tentang kaisar. Lalu dia memakaikan aku jubah kerajaan dan mengatakan aku berencana memberontak. Sekarang dia mengirim begitu banyak pembunuh bayaran untuk membunuhku. Setelah semua ini, kamu malah bilang kamu adalah adik kandungku. Bukan kakak besar. Oh, banyak tuan kota, sedikit tuan kota. Saya salah. Saya benar-benar salah. Saya benar-benar salah. Benarkah? Bukankah kamu selalu menginginkan posisiku sebagai tuan kota? Bagaimana jika saya memberikannya padamu sekarang? Tidak, tidak, tidak. Itu hanya karena saya tersesat. Saya dibutakan oleh kekuasaan.
Kakak, kamu adalah putra surga yang sebenarnya, yang ditakdirkan. Kamu adalah wali kota yang sebenarnya. Seluruh dunia adalah milikmu. Saya bersedia memberikan segala tenaga dan usaha untukmu. Ah, kata-kata ini terdengar menyenangkan. Lalu bagaimana dengan Rongrong? Hai. Seluruh dunia adalah milikmu. Jadi Rongrong juga milikmu, kan? Wali kota telah tiba. Menghadap wali kota. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ayah, tolong selamatkan aku. Qin Feng ingin membunuhku. Kau ini Qin Chuan. Berani-beraninya mengadu pada Qin Feng. Sebagai seorang tuan muda, bagaimana bisa kau berani melakukan pembunuhan saudara? Apa kau tidak memiliki hukum kerajaan? Apa aku tidak punya ayah lagi? Sebenarnya, ayah, adik keempat yang lebih dulu mengirim pembunuh untuk menyerangku. Aku membela diri karena terpaksa. Semoga ayahanda bisa melihat dengan jelas. Ayahanda, apakah Anda melihat bekas darah ini seolah-olah saya yang membunuhnya? Lalu bagaimana menjelaskan para pembunuh ini di tanah? Semua pembunuh ini adalah rencanamu. Kau sengaja menjebak saya. Untuk membalas dendam atas kejadian hari itu. Lagi pula mereka semua sudah mati. Orang mati tidak bisa berbicara. Qin Chuan, saya benar-benar meremehkanmu. Tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Ya. Ayah. Ini adalah tanda akses dari kediaman Qin Chuan. Dengan tanda ini, seseorang bisa masuk dan keluar dari kediaman. Dan saat berburu musim gugur, setiap pangeran memiliki wilayahnya sendiri. Dia, mengapa dia muncul di wilayahku tanpa alasan? Ya, saya difitnah. Ini semua karena Qin Feng, dia yang ingin menjahati saya. Kamu sangat mengecewakan saya. Bukan. Bawa orang, masukkan barang yang tidak berguna ini ke dalam penjara surgawi untuk pemeriksaan. Mengerti? Ah, tidak. Ayah, benar-benar ingin memasukkan aku ke penjara surgawi. Aku adalah anak favoritmu. Diam, kapan ini terjadi? Masih berani bilang aku anak yang paling disayang. Ayah, meskipun para prajurit mati ini aku yang atur. Bukankah aku juga melakukan ini demi menyatukan dunia? Aku tidak ingin Zhu Tiancheng jatuh ke tangan orang yang seperti ini yang tidak berguna. Buddha, kau bilang aku paling mirip denganmu. Apa kau lupa bagaimana caranya kau mendapatkan tahta? Diam kau. Sebagai pemimpin kota ini, aku tidak seburuk itu. Tindakan kecil yang kau lakukan setelah itu, aku sudah sabar berkali-kali. Masih berharap kau akan bertobat. HMPH. Tapi saya tidak menyangka hari ini sangat mengecewakan. Setelah ini, saya tidak ingin melihatnya lagi. Ayah, apakah Anda benar-benar ingin mengurung saya di penjara? Nyonya Changsun datang. Tuan Kota, jangan. Anda telah memasukkan Cuan Er ke dalam penjara. Saya bagaimana bisa hidup? Tuan Kota. Putra keempat adalah anak dari Changsun Zengqi. Jika dimasukkan ke penjara, akan menarik kritik dari rakyat kota Jutian. Kewibawaan kerajaan telah hilang. Apa yang dikatakan ayahanda, permaisuri, dan akademisi Li sangat benar. Qin Chuan adalah putra kesayangan Anda. Dia ingin mencelakakan saya. Tidak masalah. Lagi pula, saya sudah terbiasa. Beberapa kali lagi juga tidak mengapa. Anda sebaiknya memikirkan kepentingan yang lebih besar. Tidak menyangka bahwa hati Anda begitu luas. Semua ini adalah kesalahan ayahanda. Ayahanda merasa bersalah padamu. Tidak, ayahanda tidak salah. Ayahanda mungkin telah dibohongi oleh para penjahat. Anak ingin menjelaskan kepada ayahanda. Ayahanda pernah mengatakan, keluarga harus bersatu. Ibu yang terlalu baik akan merusak anaknya. Semua ini adalah karena kelemahanmu. Jangan berpikir aku sudah tua dan tidak tahu apa-apa. Semua ini adalah karena kamu yang mendorong dari belakang. Dan kamu, Li Dasueshi, untuk rakyat kota Jutian yang makmur. Sepanjang hari hanya tahu merancang tipu muslihat di belakang layar. Kota, tolong perhatikan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Haha. Kalau kalian satu, aku pun satu. Tak ada satupun yang tidak bersalah. Hari ini aku tidak akan memaafkan siapapun. Pengurus Wang membawa King Tian dan Li Dasueshi ke penjara surgawi. Nyonya Changsun dimasukkan ke dalam istana dingin adalah Tuan Kota. Tuan Kota, ampunilah aku. Ayah, pikirkan lagi, ayah. Akhirnya tenang. Tidak menyangka bapak ini juga tidak bingung. Tuan Kota, segera laporkan kepada Teayi. Orang tua ini tidak mungkin langsung meninggal begitu saja, kan? Lapor.
Lapor kepada Tuan Zhao. Dewa Perang Kaisar Merah telah dikepung oleh pasukan besar dari bangsa iblis. Situasinya sangat berbahaya. Ah. Apa yang kau katakan? Bukankah hanya ada bangsa iblis kecil? Mengapa ada pasukan iblis? Iblis itu sangat licik. Mereka menyamar sebagai perampok, mengatur jebakan di perbatasan. Dewa Perang Merah Kuning. Dia lalai sejenak. Terjebak dalam tipu daya mereka. Berani-beraninya mengganggu wanitaku. Sampaikan perintah. Beritahu tim khusus kota Juitian. Mari kita serang bangsa iblis bersama. Selamatkan Nyonya Muda. Benar. Merah Kuning, tunggu aku. Sekarang aku datang untuk menyelamatkanmu. Bunuh mereka. Aa. 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 Awas, hati-hati, hahaha. Dewa Pedang Kaisar Merah. Sudah lama tidak bertemu. Ternyata Dewa Pedang Kaisar Merah juga begitu saja. Aku hanya menggunakan sedikit trik. Hingga kamu menjadi burung dalam sangkar. Letakkan senjatamu, berlutut dan menyerah. Lalu patuhlah menjadi wanitaku. Kalau kamu melayani aku dengan baik, mungkin aku masih bisa mengampuni nyawamu. Berani menghina Dewa Perang, kamu mencari mati. Ah. Gadis kecil ini cukup berapi-api ya. Aku suka. Tunggu sampai aku menangkap kalian berdua, tuan dan pelayan. Setelah bosan, akan kuberikan kepada para pejuangku. Para pejuang. Nanti semua berbaris rapi. Jangan berebut. Dengar tidak? Bersumpah akan melayani Jenderal Yuan sampai mati. Mau aku menyerah? Mimpi saja. Menolak minum yang baik, harus minum yang buruk. Dua gadis ini sudah tidak punya banyak tenaga. Habisin tenaga mereka. Aku mau menangkap hidup-hidup. Nanti bisa nikmati perlahan. Hahaha, ayo. Aha. Li Xin, berapa jauh lagi dari perbatasan? Tuan, Anda tinggal 300 km dari perbatasan. Butuh 1 jam 30 menit untuk sampai di sana. Menurut Komisi Transportasi Tiancheng, Anda mengemudi dalam keadaan lelah. Mengemudi tidak sesuai aturan. Membuat orang marah dan menangis. Beri saya 1 helikopter. Aduh, Wu Shen, hati-hati. Yuan Xiao, kamu adalah komandan pasukan iblis. Kamu malah melakukan serangan dari belakang. Hahaha. Tentara tidak keberatan menggunakan tipu muslihat. Apalagi di medan perang, mana ada yang namanya serangan mendadak. Tunggu sebentar. Bagaimana? Tuan Dewa Pejuang, kamu sudah paham. Mau jadi wanitaku? Ya. Aku sudah lama dengar bahwa Yuan Xiao adalah ahli terbaik dari ras iblis. Hari ini, aku, Dewa Pejuang, ingin menantangmu. Jika saya menang, kamu akan membiarkan kami pergi. Jika saya kalah, saya akan tinggal dan menyerahkan diri padamu. Bagaimana? Jika kamu tidak terluka, mungkin saya akan mempertimbangkan hal itu. Sekarang kamu hanyalah seekor phoenix yang terpuruk. Bahkan jika saya menang, itu juga tidak ada artinya. Bagaimana? Kamu tidak berani. Hahaha, saya tidak berani. Untuk apa menggunakan alat besar untuk membunuh ayam? Angkat pekerjaannya. Kamu datang. Tuhan utama, aku datang untuk bertemu. Aduh, maksudku adalah sangat kuat. Kenapa dia tidak apa-apa? Sial, pengaman belum dicabut. Masih bilang aku licik. Bukankah kamu juga menggunakan senjata tersembunyi saat duel? Naik. Berhenti. Ada apa lagi denganmu? Jangan-jangan kamu ingin mengulur waktu. Mengharapkan seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Hahaha. Aku akan memberitahumu. Seluruh daerah dalam radius 100 mil ada di bawah kendaliku. Satu lalat pun tidak akan bisa masuk ke sini. Kepala kota muda akan datang untuk menyelamatkan Dewa Perang. Kepala kota muda. Jangan-jangan itu orang yang hanya tahu tentang kesenangan wanita. Yang bahkan membangun sebuah pavilion hewan itu. Dia tidak seperti yang kalian pikirkan. Meskipun bukan seperti yang aku pikirkan. Tapi dia datang, lalu apa yang bisa dilakukan? Dengan kekuatannya seorang diri. Apakah dia bisa menghentikan 100.000 pasukan iblisku? Hahaha. Dewa Perang Chifeng.
Kesabaranku terbatas. Aku memberimu satu kesempatan lagi. Baik. Tidak baik. Sumpah tidak baik. Baik, baik, baik. Bunuh aku saja. Bunuh ah. Berani mengganggu wanitaku? Cari mati. Nyonya, jangan takut. Suamimu datang untuk menyelamatkanmu. Kenapa kamu datang? Cepat pergi. Tempat ini terlalu berbahaya. Sudah datang? Ngapain pergi lagi? Mau pergi kemana lagi? Siapa kamu? Berani menggunakan senjata rahasia untuk melukai pejuang dari ras iblis. Kamu siapa sih? Aku adalah jenderal besar dari ras iblis. Yuan Xiu. Ternyata dia adalah ahli terkuat dari ras iblis. Yuan Xiu? Tapi aku punya senjata. Kenapa harus takut padanya? Sekuat apapun, tetap saja satu tembakan sudah cukup. Aku tidak peduli kamu Yuan merah atau Yuan hijau. Ketika melihat tuan muda kota ini, cepatlah berlutut dan menyerah. Hahaha. Ternyata kamu adalah tuan muda kota yang tidak berguna itu. Aku rasa kamu tidak hanya bodoh, otakmu juga sudah rusak. Aku memiliki 30.000 tentara. Kamu punya apa? Kamu punya apa? 30.000 pasukanmu. Mataku hanyalah 30.000 pemakan anggaran. Tidak perlu kau berlaga di sini. Tunggu sampai aku menangkapmu. Lalu di depanmu, akan kuhadapi dewa perang ini. Aku ingin tahu apa yang bisa kau lakukan hahaha. Meskipun senjata rahasia tuan muda kota ini sangat kuat, tapi sekali hanya bisa membunuh satu orang. Pasukan iblis ada 30.000. Bagaimana bisa mengorbankan nyawa sang wali kota? Ini menyangkut nasib kota Juetian. Dia sama sekali tidak boleh terluka. Kau pergi dulu saja. Tempat ini terlalu berbahaya. Jangan khawatirkan aku. Bukankah aku datang untuk menyelamatkan kalian? Mengapa aku harus pergi lebih dulu? Aku tidak suka bersembunyi di balik wanita. Dan juga, aku suka keramaian. Dari mana kamu ini? Nanti aku bilang sama kamu. Kamu dulu mundur ke belakang. Ham. Mundur. Sial. Ini senjata apa? Ternyata punya kekuatan sebesar ini, anak-anak. Bentuk formasi berkumpul. Hahaha. Tidak baik, itu adalah formasi 5 elemen dari ras iblis. 5 elemen, lalu apa? Mereka berlima tumbuh bersama sejak kecil. Hati mereka saling terhubung. Ilmu yang mereka latih juga adalah ilmu 5 elemen. Formasi mereka tak ada yang bisa menghancurkan. Tak ada yang bisa menghancurkan. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya untukmu. Tidak mungkin, formasi 5 elemen tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Itu karena kamu belum melihat kekuatan teknologi. HMPH. Tidak baik. Tidak ada peluru lagi. Kesempatan. Pergi mati saja. Aku pergi. Ini tidak mati. Ada 2 kemampuan. Bangsat. Aku akan memukulmu. Kulitmu akan terkelupas. Demon surgawi datang. Hahaha. Mati di tanganku adalah kehormatan bagimu. Terimalah kematianmu. Satu tembakan tidak cukup, aku akan tembak lagi. Bahaya. Kamu bilang apakah Dewa Perang kita bisa menang? Dewa Perang adalah pahlawan wanita. Dan dia juga sangat menerima ajaran dari Dewa Perang di alam surga. Pasti bisa menang. Dari mana datangnya biji semangka ini? Ayo, kasih sedikit. Aku tidak punya selera santai seperti kamu. Dewa Perang, aku datang membantumu. Ya. Hahaha. Ngapain berpura-pura? Biarkan aku yang melakukannya. Selesai. Akhirnya menang? Dewa Saham. Makan merah, makan merah. Tuan Kota, serangan besar di perbatasan. Putra mahkota kecil, membunuh Panglima Iblis Yuan Xiao. Dan mengejar ke markas lama Yuan Xiao. Membasmi iblis, berbuat jasa besar. Feng Er.
Memang tidak mengecewakan. Bagus. Tuan kota yang baik, bagaimana keadaan tubuh Anda? Aduh, tidak apa-apa. Bagaimana? Sudah lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Nona, akhirnya Anda terbangun. Tuan muda kota selama Anda pingsan. Tidak hanya mengalahkan Yu Wenxiao, tapi juga merebut sarang iblis. Terima kasih kepada Tuan muda kota atas pertolongan hidupnya. Aduh, keluarga kita semua bilang apa sih terima kasih. Ngomong-ngomong, bagaimana kekuatan tim khusus ini? Sekali serang bisa mengalahkan Yu Wenxiao, membuat mereka ketakutan setengah mati. Kekuatan tempur mereka cukup lumayan. Ini masih disebut lumayan. Bukan aku mau pamer ya, di medan perang, selama amunisi cukup. Tim khusus ini bukan cuma bisa melawan 1000 musuh. Itu juga sudah cukup bagus. Seorang prajurit ingin melawan 1000 orang sendirian. Kamu ini masih berlebihan. Kamu ingin terbang ke langit. Dari nada bicaramu. Tidak percaya, kan? Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah. Taruhannya apa? Aku tahu kamu selalu tidak suka padaku. Ingin membatalkan pertunangan dengan ayahanda. Begitu. Jika pasukan khusus saya bisa melawan 1000 sendirian. Kau harus menikahiku. Bagaimana? Kau melakukan serangan diam-diam. Ya, kau tidak menghormati aturan perang. Ini namanya taktik licik dalam peperangan. Siapa suruhmu punya niat jahat dan ingin memanfaatkan aku? Berani bertaruh. Baiklah, mari bertaruh. Kalau kamu kalah, kamu harus membongkar istana keberuntunganmu. Janji, aku tidak akan pernah berbuat macam-macam dengan wanita yang tidak jelas. Sepakat, aku pasti tidak akan kalah. Nanti kamu akan menjadi istri tuan muda yang patuh. Oh, iya. Apakah ini pertama kalinya kamu datang ke daerah perbatasan? Iya, ada apa? Lalu, bagaimana kamu tahu di mana markas besar Yuan Xiao? Aku sudah menempatkan pasukan di sini cukup lama, dan sudah beberapa kali mengirim orang mencarinya, tapi belum berhasil menemukannya. Bagaimana? Aku tidur dan bangun, dan langsung menemukan markas besarnya. Semuanya sudah diserang. Aku ini orang yang melewati zaman, entah apa saja yang tidak aku ketahui. Tapi aku pasti tidak bisa langsung memberitahunya. Kan? Lihat, kita di sini. Dan tempat Yuan Xiao bertempur di sini. Ini apa namanya? Gelap di bawah lampu, paham? Kepala pengawas Wang. Aku merasakannya. Batas waktu sudah dekat. Segera panggil Feng kembali. Selamat datang, Tuan Kota. Aku akan segera mencari Tuan Muda untuk kembali. Tunggu sebentar. Ini adalah saya. Surat wasiat yang saya titipkan kepada angin. Jika saya tidak bisa bertahan sampai kalian kembali, maka Tuan Kota, Anda cepat pergi. Belok kiri, terlalu banyak, belok kanan, pelan-pelan, jangan sampai tabrakan, Ini barang apa sih? Jelas-jelas tidak sepatu kuda saya yang baik. Sebentar belok kiri, sebentar belok kanan. Ternyata, tidak peduli secerdas apapun wanita, mereka harus melewati ujian mengemudi ini. Tidak apa-apa, jangan terburu-buru. Lama-lama terbiasa juga akan baik-baik saja. Kepala kota, menurutku, kau mengalahkan Yuan Xiao dengan tong besi itu sudah cukup baik. Boleh aku coba? Tidak, itu bukan mainan. Bagaimana jika melukai seseorang? Orang di tim khusus semuanya bisa. Kenapa tidak? Baiklah, kalau begitu coba saja. Hahaha. Hei, hati-hati ya. Jangan menghadap ke arahku. Kamu juga pernah merasa takut kan? Aku cuma bercanda kok. Nanti ketika kamu jadi wanita tuan muda, baru kamu tahu apa itu aturan. Tuan muda. Tuan muda, waktu tuan besar sudah dekat. Cepat kembali ke sana. Apa?
Tuan Wang, Tuan Wang. Air. HMPH, pergi saja. Aku di istana dingin mendengar kabar bahwa kamu sakit parah. Aku sangat khawatir. Jadi aku diam-diam keluar untuk menemuimu. Kamu tidak akan marah padaku, kan? Tidak apa-apa. Kami berdua sudah lebih dari 30 tahun menikah. Tapi akhirnya aku menempatkanmu di tempat yang dingin dan terabaikan. Kamu benci aku. Aku. Bagaimana aku tidak membencimu? Tuan Kota. Selama aku di penjara. Apakah kamu baik-baik saja? Sebaliknya. Jangan panggil namaku. Kamu selalu bilang aku yang paling menarik. Kamu bilang kakakku sakit parah dan tidak akan hidup lama. Kamu memberiku harapan tapi juga membuatku masuk penjara. Aku hanya mainanmu, jadi kamu mempermainkanku. Ya, aku juga punya alasan yang sulit. Alasan seperti apa? Yang membuatmu ingin menghancurkan hidupku. Di mana Pio? Apakah kamu sudah siap? HMPH. Penguasa kota telah meninggal. Penguasa kota telah meninggal. Bagaimana mungkin ini? Pakar besar telah datang. Dai Sueshi sudah datang. Membawa wasiat dari Tuan Kota. Memerintahkan putra keempat, Qin Chuan, untuk mewarisi jabatan Tuan Kota. Biarkan Qin Chuan mewarisi jabatan Tuan Kota. Selamat datang, Tuan Kota. Bagaimana bisa dia? Bukankah seharusnya putra muda yang mewarisi? Wasiat ada di sini. Belum cepat berlutut dan menghadap Tuan Kota. Tunggu dulu. Angin sejuk. Akhirnya kau datang. Wasiat ada di sini. Tidak ada ruang untuk keraguan darimu. Sekarang cepat berlutut dan temui Tuan Kota. Orang sepertimu yang merebut kekuasaan dan membunuh raja ayahku. Layak menjadi Tuan Kota. Omong kosong. Ayahandaku meninggal karena sakit secara tidak terduga. Sebelum meninggal, dia juga memberikan wasiat kepadaku. Biarkan aku menjadi Tuan Kota ini. Benarkah, Tuan Kepala Wang? Omong kosong, aku punya wasiat. Tuan Kota menunjuk pemimpin muda Qin Feng sebagai penerus. Oh, begitu ya. Siapa yang harus aku percayai? Kalau begitu. Taman Gunung Hujan-Hujan, tak disangka. Penembak jitu dari Taman Gunung Hujan-Hujan juga datang. Apakah Taman Gunung Hujan-Hujan sangat hebat? Lingyun Mountain Villa adalah tempat khusus untuk melatih penembak jitu. Di dalam angkatan bersenjata kami, ada beberapa pemimpin pemanah. Semuanya berasal dari Lingyun Mountain Villa. 100 langkah menembus sasaran bukanlah omong kosong. Qin Feng, saya memberi kamu kesempatan terakhir. Kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, jika tidak. Kalau tidak, sialan kamu. Baiklah, saya memberimu kesempatan, tapi kamu tidak berguna. Semua prajurit yang membunuh Qin Feng dan Dewa Perang Merah. Hadiah batu spiritual 10.000. Iya. Kepala kota muda ini memberikan sistem keledai. Sebanyak 20 ekor keledai jantan. Efeknya tidak main-main. Kalian kan penembak jitu dari Villa Shower. Kalian sedang melakukan apa? Kepala kota? Kami juga tidak tahu Hari ini biarkan kalian melihat kekuatan teknologi. Ayo, lindungi kepala kota. Tangkap mereka untukku. Apa ini? Siapa ini? Cihu, keluarga Zhenbei adalah pahlawan pendirian negara. Selalu setia.
Apakah kau benar-benar ingin mengorbankan dirimu karena sampah ini? Karena keturunan Zenbei adalah pahlawan pendirian negara. Itulah sebabnya aku harus melihat kenyataan dengan jelas. Tuan kota adalah fondasi negara. Tapi justru dibunuh oleh kalian para pengkhianat ini. Sebagai keturunan dari garis utara, saya tentu harus membela tuan kota. Dan menuntut keadilan bagi seluruh dunia. Saudara keempat, kau sangat kejam. Ayahanda biasanya sangat baik padamu. Tapi kau bisa melakukan hal sekejam ini. Ayahanda sudah sakit parah. Saya hanya ingin membuatnya mati dengan cepat. Lagi pula dia yang lebih dulu tidak berperasaan padaku. Jangan salahkan aku jika aku tidak berbuat baik. Kecintaan pada hubungan ayah dan anak. Qin Chuan, kau benar-benar binatang. Aku sudah membuka hatiku untukmu. Kau bahkan melakukan hal yang lebih buruk dari anjing dan babi. Bagaimana mungkin pengurus Wang bisa memaki orang? Kita adalah orang yang beradab, harus berbicara dengan baik. Baiklah, aku akan memberimu penjelasan. Qin Feng, kamu kan bilang mau berbicara dengan baik. Kenapa bisa langsung membunuh seperti ini? Aku bilang kalian adalah pembantu pengkhianat. Ambil ini. Kalian mau apa? Pilihan pemimpin kota di hatiku. Hanya kamu yang mengerti. Aku menunggu menyambut pemimpin kota kalian. Pengkhianat Qin Chuan, cepatlah berlutut. Bersembunyi, bersembunyi, bersembunyi. Hahaha, tuan kota ini tidak akan bersembunyi. Saya adalah raja kota Jutian. Saya adalah raja seluruh dunia. Panggil orang. Karena dia tidak bersembunyi, maka bantu dia. Saya mohon kepada tuan muda untuk naik tahta hari ini. Mewarisi posisi tuan kota. Saya mohon kepada tuan muda untuk naik tahta hari ini. Mewarisi posisi tuan kota. Menghadap tuan kota. Hidup tuan kota. Hidup, hidup, hidup. Para pejabat, tidak perlu bersikap formal. Terima kasih, tuan kota. Tidak heran semua orang di dunia mendambakan kekuasaan kekaisaran. Perasaan menguasai segalanya ini. Merasa sangat menyenangkan sekali. Hahaha, sungguh luar biasa. Kaisar Merah, Dewa Prajurit. Segera mundur, segera mundur. Malam merah menyala di sini. Ada apa, tuan kota? Laporan cepat dari perbatasan kota. Pasukan kami telah berkali-kali mengalahkan iblis. Pasukan iblis telah mundur ribuan mil. Dalam beberapa dekade, mereka tidak akan mampu menyerang lagi. Aku, kota Yutian. Baiklah. Aku, penguasa kota Jutian, memiliki Phoenix merah. Ini adalah keberuntungan bagi negara. Api merah, aku ingat janjimu dengan penguasa kota ini. Jika pasukan khusus kota Jutian ini dapat melawan 1000 orang sendirian, kamu akan menikah denganku. Aku tidak akan menikah dengan kamu, si playboy besar. HMPH. Pemimpin kota ini tidak suka ada yang membangkang. Bahkan kamu pun tidak boleh. Yang dijanjikan oleh Dewa Sastra dan militer sudah cukup. Pemimpin kota, pemimpin kota, pemimpin kota. Apakah saya datang di waktu yang tidak tepat? Kamu datang tepat pada waktunya. Hahaha.